Halo teman-teman, kita lanjutkan tentang materinya yaitu tentang pasar modal. Apabila di video sebelumnya saya membahas tentang jenis-jenis pasar modal dan detailnya gitu ya, mau itu bentuknya investasi langsung maupun tidak langsung. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang pelakunya ya, pelaku yang ada di pasar modal. Oke, tanpa panjang lebar lagi kita mulai diskusinya. Silakan masuk kelas. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang para pelakunya. Nah, sebelum saya membahas para pelakunya, di sini kita bisa lihat bahwa eh, kita bagi menjadi tiga golongan, gitu ya. Kita bagi menjadi tiga golongan. Yang pertama yaitu adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Tentu ya, kalau ini OJK yang paling tertinggi karena kenapa? Di Otoritas Jasa Keuangan ini adalah yang mengatur segalanya, yang mengatur hal-hal yang memang berhubungan dengan keuangan, di mana salah satunya adalah yang ada di sistem pasar modal. Jadi semua kebijakan-kebijakan itu diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, termasuk yang ada di pasar modal. Nah, semua peraturan yang dibuat berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dilaksanakan oleh yang pertama adalah SRO gitu ya. Kemudian ada lagi pelaku lembaga dan profesi penunjang. Oke, di sini kita bagi menjadi tiga golongan. Nah, kita akan bahas satu persatu, mulai dari SRO dulu ya. Di sini ada bursa efek, ada clearing, ada kustodian. Oke, kita bahas satu persatu. Oke, sekarang kita bahas yang SRO dulu. Apa itu SRO? Oke, sekarang kita buka. Lihat. Sebelum saya masuk di sini, nah ini SRO. SRO adalah Self Regulatory Organization atau SRO. Di mana di dalam SRO itu sendiri ada Self Regulatory Organization, itu ada Bursa Efek Indonesia, ada clearing, ada kustodian. Oke, nah ini adalah istilahnya saja. Nah, di mana untuk mengistilahkan tiga pihak itu, BI, KPII, sama KSEI ya. Oke, kita akan bahas langsung saja satu persatu. Yang pertama adalah Bursa Efek Indonesia ya. Di sini ada Bursa Efek Indonesia. Kita bahas Bursa Efek Indonesia ya. Bursa Efek Indonesia yang dulunya adalah Bursa Efek Jakarta dan digabungkan, dimerge dengan Bursa Efek Surabaya menjadi satu, yaitu adalah Bursa Efek Indonesia ya. Yaitu apa? Bursa atau tempat yang memang memberikan layanan jasa transaksi efek atau bursa efek. Ada jasa pencatatan, ada jasa informasi, ada jasa fasilitas yang lainnya yang berhubungan dengan jasa efek atau bursa efek atau pasar modal. Nah, transaksi efek itu apa ya? Jasa yang diberikan untuk melaksanakan jual dan beli efek ya. Ya, makanya kita menyebutnya adalah bursa efek ya. Nah, karena kenapa? Di sini ada yang namanya pelaksanaan jual dan beli, makanya disebut dengan bursa efek. Jasa pencatatan emiten atas saham dan obligasi. Nah, dan semuanya ada jasa informasi, valita lainnya itu adalah memberikan informasi kepada anggota bursa, kantor berita, media massa, perusahaan, serta penyedia terminal pelaporan transaksi obligasi. Ini yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia. Intinya adalah layanan atau fasilitas jasa transaksi efek dan pencatatan, jasa informasi, fasilitas lainnya yang berhubungan dengan efek gitu ya, dan kemudian dilaporkan ke pihak-pihak terkait atau pihak-pihak yang membutuhkan. Itu yang memberikan layanan efek gitu ya di Bursa Efek Indonesia. Kemudian ada berikutnya adalah clearing penjaminan efek Indonesia atau KPEI. Apa itu ya? Jadi clearing penjaminan efek Indonesia itu adalah sebagai sentral ya, sebagai sentral dari counterparty menyediakan layanan jasa clearing
dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Jadi apabila tempatnya itu disediakan oleh Bursa Efek Indonesia, nah pelayanannya atau layannya yang melakukan pelayanan itu adalah Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau Central Counterparty gitu ya. Nah, ini sebagai CCP-nya diperlukan untuk lebih meningkatkan efisiensi. Jadi penyedianya adalah Bursa Efek, yang melaksanakan clearing dan lain sebagainya yang berhubungan dengan emiten dan pemilik atau investornya itu adalah bagian clearingnya atau Central Counterparty-nya. Ya, untuk apa? Ya meningkatkan efisiensi untuk kepastian dalam menyelesaikan transaksi ya yang berhubungan dengan transaksi yang ada di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Nah, gitu ya. Jadi ada BEI, ada bagian clearingnya atau KPEI. Kalau ini tempatnya gitu ya, tempat untuk menyediakan layanan-layanannya gitu ya. Nah, ini yang bagian membantu untuk melakukan atau mensupport layanan fasilitas transaksi yang ada di BEI gitu ya. Nah, nanti ada satu lagi yaitu adalah kustodian ya. Di mana kustodian ini adalah yang menjadi penengah yang ada di KPEI dan mungkin BEI gitu ya. Untuk siapa? Untuk investornya. Nah, di sini ada investor nanti ditengahi atau dibantu atau bahkan nanti disupport oleh kustodian apabila dirasa fasilitas yang ada di KPI dan informasi yang ada di BEI ini terlalu jauh dan terlalu rumit, makanya ditengahi oleh yang namanya kustodian. Nah, kustodian belum kita bahas, gitu ya. Nah, di sini saya lanjutkan lagi sebelum saya ngomong ke kustodian gitu ya. Di clearing ini, KPI ini ada apa saja ya? Ada jasa clearing transaksi bursa. Apa itu? Proses menentukan hak dan kewajiban anggota clearing atau kita sebut nanti kita singkat AK gitu ya, yang timbul karena transaksi efek. Jadi di sini ada menentukan hak dan kewajibannya anggota clearing apa saja. Nah, ini yang memang nanti Nata yang mengontrol atau melakukan transaksinya. Yang berhubungan dengan transaksinya adalah PT KPEI-nya ini ya, dimana yang berhubungan dengan transaksi efek gitu ya. Kemudian ada clearing, kemudian penyelesaian transaksi ekuitas, ada clearing dan transaksi yang berhubungan dengan derivatif, dan clearing dan penyelesaian yang berhubungan dengan transaksi obligasi gitu ya. Kemudian ada juga jasa penjaminan. Nah, apa ini jasa penjaminan? Yang berhubungan dengan yang penjaminan penyelesaian transaksi, di mana yang bertransaksi di Bursa Efek. Penjaminan apa maksudnya? Untuk memberikan kepastian. Pastian apa? Dipenuhinya hak dan kewajiban AK ya, anggotanya itu yang timbul dari transaksi. Jadi apapun ya, jasa penjaminan apapun yang terhadap AK ini agar pasti gitu ya, agar pasti untuk apanya? Untuk hak dan kewajibannya. Atas apa? Hak atas kewajiban yang berhubungan dengan transaksi bursanya. Nah, itu ketentuan-ketentuannya yang diatur di dalam OJK, BEI dan KPEI. Nah, kemudian ada juga jasa pinjam meminjam efek ya, menyediakan jasa PME, pinjam meminjam efek, dengan tujuan utama untuk membantu ya anggota memenuhi kebutuhan efek agar terhindar dari kegagalan penyelesaian transaksi bursa. Jadi sama halnya seperti kayak uang gitu ya, sama halnya seperti kayak uang. Apabila kita membutuhkan uang gitu ya, kita butuh uang, kemudian kita membutuhkan uang ini karena kita tidak memilikinya, makanya ada yang namanya istilahnya kredit gitu ya, dimana yang dikreditkan ini adalah uang. Sama halnya dengan di PME ini juga sama. Apabila ada sesuatu kita membutuhkannya, kita bisa memberikan atau menggunakan fasilitas yaitu pinjam efek ya. Di sini yang dilakukan adalah efek itu sendiri, di mana efek ini dipinjamkan untuk keperluan. Nah, arahnya sama halnya seperti kayak kredit ini gitu. Nah, berguna untuk mendukung strategi perdagangan antara lain kayak berhubungan dengan short selling atau margin trading, pendapatan tambahan ya yang berhubungan dengan jangka panjang. Nah, ini fasilitas-fasilitas yang ada di KPI. Kemudian ada lagi juga jasa yang lainnya seperti clearing gitu ya.
Kemudian ada pengelolaan anggunan apabila itu menggunakan anggunan gitu ya, yang disimpan dalam rekening anggunan tercatat dalam e-clears gitu ya. Nah, yang disampaikan menggunakan. Nah, kemudian ada situs pusat pelaporan. Nah, ini layanan untuk laporan modal kerja bersih yang disesuaikan dengan MKDB ya. Pelaporan yang MKDB modal kerja bersih yang disesuaikan dan portofolionya anggota bursa harian. Jadi di situ kita bisa lihat mulai dari clearsnya, kemudian pengelolaannya menggunakan e-clearsnya, kemudian di sini juga bisa mendapatkan pelaporannya. Nah, itu adalah KPEI ya, clearing, di mana mulai dari apa itu KPEI dan jasa-jasa yang ada di KPEI. Oke. Apabila bursa efek sudah, KPI sudah, nah di sini yang sesuai saya gambarkan tadi ada yang namanya kustodian, ya, di mana sesuai fungsinya memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi. Nah, apa maksudnya? Kan tadi juga layanan transaksi juga. Nah, beda. Kalau KPI tadi itu adalah prosedur atau layanan yang berhubungan langsung dengan efek. Nah, di sini yang memang lebih dominan dari sisi ke investornya, di mana mulai dari seperti kayak pendaftaran, perubahan data, penutupan, pemblokiran gitu ya. Ini ada layanan ini yang menyediakan. Nah, ini adalah yang menjadi fasilitas atau fasilitator dari investor ke BEI-nya. Nah, dari BEI di sini kan ada clearingnya, ada KPI-nya. Nah, di sini ada menjadi penengahnya. Nah, kira-kira simpelnya kira-kira seperti itulah. Jadi, fungsi dari kustodian seperti ini. Jadi, intinya adalah memberikan layanan sebagai gitu ya, sebagai pengganti atau mungkin perwakilan untuk mengurus hal-hal yang berhubungan dengan transaksi efek. Gitu ya. Nah, ada juga jasa-jasanya gitu ya. Jasanya deposit efek, deposit dana, penarikan efek gitu ya. Ini pengisian ya, rekonsiliasi efek dan dana. Kemudian ada juga dia memberikan jasa untuk penyelesaian transaksi bursa, transaksi di luar bursa gitu ya. Dan berhubungan dengan tindakan korporasi juga. Dan seperti kayak inisial public offering atau mendaftarkan perusahaannya agar IPO gitu ya juga ada. Penawaran tender juga bisa yang berhubungan dengan efek. Nah, itu intinya adalah apa sebagai perantara ya yang berhubungan dengan sistem yang ada di efek itu sendiri. Oke, itu adalah pihak-pihak yang memang berhubungan langsung dengan kebijakan yang sudah diatur oleh OJK gitu ya, SRO ya. Kemudian dari pelaksana dari kegiatan bursa efek ini, BEI, KPI, KSI, ada pihak-pihak terkait. Siapa itu? Nah, yang menjalankan ini ada pihak-pihak terkait. Pihak-pihak terkait itu siapa saja? Nah, pelakunya. Ada pelakunya, ada lembaganya, ada profesi penunjang. Oke? Di sini banyak sekali akan kita bahas satu persatu, ya. Oke, kita akan mulai dari yang paling atas ini dulu, oke. Samping ini dulu, kemudian sampai ke bawah. Oke. Kita mulai bahas. Oke, yang pertama kita akan bahas yang berhubungan dengan perusahaan efek ya, di mana di perusahaan efek itu ada banyak juga pihak atau lembaga yang memang mensupport lembaga Bursa Efek Indonesia ya, perusahaan efek. Di mana perusahaan efek itu ada apa kan gitu ya. Nah, perusahaan efek adalah pihak ya, pihak yang membuat kontrak antara emiten dan investornya untuk melakukan penawaran umum, di mana penawaran umumnya maksudnya adalah penawaran untuk dipasarkan secara umum atau go public. Apa? Saham perusahaannya bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Nah, di mana bisa jadi apabila penjamin emisi efek ini atau underwriter ini membuat kontrak dengan memang yang arahnya adalah untuk go public, ya bisa jadi nanti saham yang diperjualbelikan ada beberapa karakteristik. Bisa jadi membeli sisa efek yang tidak terjual atau mungkin tidak membelinya. Nah, tergantung kesepakatannya, tergantung kontraknya. Jadi
Simpelnya, kalau seumpama saya ilustrasikan, penjamin emisi efek atau underwriter ini adalah satu lembaga, gitu ya, di mana satu lembaga yang memang menjadi perantara dari sebuah perusahaan. Nah, di mana apabila perusahaan ini ingin go public, maka dia akan menjadi penjamin emisi efeknya, di mana ini nanti atau underwriter-nya ini yang memang membuat perusahaan itu agar bisa go public atau melakukan penawaran ke bursa efek. Nah, underwriter ini atau emisi efek ini, penjamin emisi efek ini akan menawarkan apa? Menawarkan efek, ya, atau saham dari PT ini, gitu ya. Sahamnya PT ini dipasarkan ke yang namanya Bursa Efek Indonesia. Nah, nanti penjamin emisi efek ini, gitu ya, menawarkan apabila saat ditawarkan diperjualbelikan di Bursa Efek ini kan efeknya mungkin contoh yang ditawarkan ini adalah 500, gitu ya. Nah, 500 ini ternyata yang laku adalah 300. Nah, sisanya 200 bagaimana? Nah, kan gini. Nah, 200 ini akan bisa jadi tergantung kontraknya. Apabila kontraknya dari 200 ini adalah mengambil, gitu ya, ya otomatis penjamin emisi ini 200-nya akan diambil oleh perusahaan emisi efeknya. Tetapi di dalam kontrak apabila tidak ada untuk harus membeli dan bagaimana, maka 200 ini tidak harus diambil oleh penjamin emisi efeknya. Dari sini intinya apa? Nilai 500 ini adalah agar aman. Aman dalam artian apa? Memang tetap terjual dan memang ada pemiliknya saat di pasar bursa efek ini. Kira-kira seperti itu. Itulah ya. Kemudian ini kan ada penjamin emisinya, kan gitu ya. Nah, kemudian ada lagi, gitu ya, kita kembali ke sini, ada perantaranya. Kalau penjamin emisinya, ada PT-nya, ada lembaganya, gitu ya. Nah, ada pedagangnya, ada brokernya. Jadi pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli. Jadi ada brokernya. Jadi yang menjalankan. Kalau tadi itu adalah penjamin emisinya, nah kemudian ada brokernya, ada penjamin emisinya, kemudian di sini ada brokernya. Nah, brokernya ini yang menjalankan bagaimana saat di Bursa Efek Indonesia itu bisa jalan, gitu ya. Apakah ini nilainya akan dinaikkan atau mungkin akan diturunkan atau akan di hold dan lain sebagainya. Nah, yang bermain, yang kuncinya adalah di brokernya ini, gitu ya. Oke, nah kemudian ada juga manajer investasinya. Apa manajer investasi? Adalah pihak yang usahanya mengelola portofolio efek untuk kepentingan nasabah atau mengelola portofolio investasi secara kolektif untuk kepentingan kelompok nasabah, ya, baik itu secara satu atau secara kelompok nasabah. Kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi gini, ada broker, kan gitu. Ada manajer, gitu ya, manajer investasi. Di mana manajer investasi ini mengatur hal-hal yang diinvestasikan oleh investor. Nah, investor ini kan banyak dikelola oleh manajemen investasi. Untuk apa? Iya, MI ini ya, manajemen investasi. Untuk apa? Untuk di mana yang telah diinvestasikan ini diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Kan seperti itu. Nah, yang bermain itu adalah brokernya. Oke. Nah, brokernya tentu untuk menjadi seorang broker tidak mudah, gitu ya. Harus memahami beberapa hal yang berhubungan dengan keuangan, kondisi ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Karena
kita pahami bersama apabila kita sedikit memotong satu keilmuan yaitu adalah akuntansi lingkungan gitu ya. Satu kebijakan seperti kayak subsidi BBM itu aja bisa mempengaruhi perekonomian. Makanya seorang broker ini harus benar-benar luas wawasannya dan tahu kondisi bagaimana dan kapan harus tarik ulur, kemudian ada hold dan lain sebagainya. Nah, tentunya manajemen investasi ini yang memang mengontrol, mengetahui gitu ya, mengetahui ada beberapa investasi yang masuk ke dia. Ada beberapa, ada mungkin bijian gitu ya, ada yang mungkin khusus dia manajer investasi khusus terhadap satu perusahaan dan juga memiliki tim menjadi brokernya dan kira-kira seperti itu. Itu adalah manajer investasi dan itu adalah bagian dari perusahaan efek kan seperti itu gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya ada lembaga yang lainnya yaitu lembaga penunjang. Yang pertama, lembaga penunjang ini adalah kustodian. Oh, sebentar. Saya kembali dulu. Ada yang ketinggalan. Nah, di manajer investasi yang yang dia bisa lakukan oleh manajer investasi itu adalah terhadap pihak luar. Dalam artian pihak luar itu kecuali perusahaan ya, kecuali perusahaan asuransi. Contoh kayak BPJS itu boleh melakukan mengolah keuangannya. Kemudian dana haji juga bisa, dana pensiun. Nah, itu kan daripada dana tertandon banyak di dana pensiun gitu ya. Nah, dana yang tersimpan di dana pensiun ini diolah di mana? Diinvestasikan. Nah, saat menginvestasikan ini yang mengatur dan menatanya ada satu bidang lagi, ada satu bagian lagi, yaitu bagiannya adalah bagian manajemen investasi ini tadi. Nah, ini kan sama seperti kayak ini, manajer investasi ini sama kayak ini. Cuman bedanya dana pensiun ini memang lembaga sendiri, tidak masuk di sini. Bisa dia mendirikan satu lembaga tersendiri atau mungkin juga bagian dari perusahaan itu sendiri bisa. Nah, ini macam-macam. Ada juga bank itu boleh. Bank itu juga bisa melakukan investasi. Contoh kayak surat utang atau mungkin juga pengelolaan seperti kayak dana-dana deposito itu kan juga beberapa dimainkan juga di dalam investasi-investasi seperti ini di bursa efek. Apapun itu ya, baik itu modal, pasar uang ataupun juga obligasi. Oke. Kita lanjutkan lagi, lembaga penunjang yang pertama adalah kustodian, ya pihak yang memberikan jasa penitipan efek yang tadi sudah saya jelaskan, atau harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen itu juga bisa melalui kustodian. Hal lain menyelesaikan transaksi efek, mewakili pemegang rekening efek yang menjadi nasabahnya. Nah, itu juga bisa. Nah, perusahaan yang dapat menjalankan kegiatan kustodian adalah bank umum yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK. Jadi tidak semua bisa jadi kustodian, ya. Oke, harus memang melalui hal-hal yang memang melalui persetujuan dari OJK. Itu ya. Ini ada kustodian. Kemudian ada lagi Badan Administrasi Efek ya atau Biro Efek, di mana ini adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Biro Administrasi Efek. Apa itu Biro Administrasi Efek ya? Pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten ya, dengan emitennya melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Jadi setiap Biro Administrasi Efek itu wajib mengadministrasikan, menyimpan, memelihara, kemudian membukukan data keterangan tertulis yang berhubungan dengan emiten yang efeknya diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek. Oke. Kemudian ada lagi juga wali amanat. Apa itu wali amanat? Yang pihak yang dipercaya untuk mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang ya, Jadi wali amanat ini yang memang pihak yang dipegangi yang berhubungan dengan utang. Nah, karena
karena efek itu bersifat utang, jadi surat pengakuan utang yang berpihak. Jadi efek itu kan karakteristiknya seperti kayak utang arahnya kan. Jadi ya itulah bersifat ya sepihak dari pihak penerbit atau emitennya dan para kreditur atau investornya gitu ya. Lah yang relatif maka perlu dibentuk satu lembaga yang mewakili kepentingan seluruh kreditur. Nah, yang ini yang disebut yang dimaksud dengan wali amanat gitu ya. Dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai wali amanat dan bank umum atau pihak lain wajib terlebih dahulu terdaftar di OJK. Sekali lagi harus terdaftar di OJK, tidak bisa sembarangan karena kualitas dan ini kualitas dari orang-orangnya juga harus terjamin ya. Karena kalau asal-asalan aja seperti kayak saya pun ini masih belum pantas mungkin ya, karena kalau seumpama saya menjadi wali amanat belum tentu juga bisa baik juga, karena ada hal-hal yang memang berhubungan dengan prosedur yang ada di OJK yang harus dilakukan dan harus dipenuhi agar bisa efek ini berjalan dengan baik. Bagi siapa? Bagi emitennya juga bagi investornya. Nah, kan seperti itu. Apabila layanannya tidak berkualitas, ya bagaimana bisa berjalan dengan baik? Kalau efek atau bursa efek tidak berjalan dengan baik, ya efeknya pasti, dampaknya pasti kualitas efek itu atau kualitas bursa efek itu tidak baik ya. Kemudian ada pemeringkat efek. Nah, intinya yang memang melakukan atau membantu di mana melakukan pemeringkatan yang memang nanti akan menjadi tolak ukur bagi siapa? Bisa menjadi tolak ukur bagi wali amanat atau mungkin bagi brokernya atau bagi manajer investasi dan lain sebagainya. Nah, di sini yang bagian mengukur. Makanya informasi ini gitu ya, informasi ini juga tidak bisa mudah didapat karena semua hal banyak yang diperdagangkan di bursa efek. Makanya agar tepat informasinya, kemudian kualitas perusahaan-perusahaan yang ada di bursa efek itu juga bisa terukur, makanya dibutuhkan perusahaan pemeringkat efek agar investor itu bisa melihat, oh perusahaan ini nilainya bagus atau tidak. Informasi ini harus terpampang jelas ya. Nah, pemeringkat itu ada beberapa hal seperti kayak ini ya, simbolkan dengan peringkat tersebut digambarkan simbol tertentu yang ada umumnya disimbolkan dengan menggunakan AD gitu ya, disertai dengan simbol plus atau minus untuk menggambarkan mengenai resiko ya, resiko kegagalan. Peluang emiten atau penerbit surat utang mengalami kondisi tidak mampu memenuhi kewajiban. Jadi di sini bisa pemeringkat ini bisa memberikan informasi ya, seperti kayak informasi A atau D, di mana A plus atau D dan lain sebagainya lah. Nah, A didefinisikan sebagai perusahaan yang berkualitas dengan tingkat risiko sangat kecil dan lain investasi sampai D. Nah, ada plusnya juga gitu ya. Nah, ada informasi seperti itu. Kemudian profesi petunjang jelas ada akuntan gitu ya, yang dimana informasi keilmuan yang berhubungan dengan akuntansi ini sangat diperlukan lagi di dalam informasi atau sektor pasar modal ini ya. Jasa asuransinya, pekerjaan pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan ya. Nah, sorry. Ini ada sektor pasar modal melakukan audit ya, kemudian melakukan apa lagi ini, clearing, penjaminan, penyimpanan. Nah, orang-orang akuntan ini, kalau orang akuntan tidak bisa, reksadana, perusahaan efek ya. Nah, inilah melakukan kegiatan sektor pasar modal serta memberikan pendapat ya, memberikan pendapat atas laporan keuangan. Nah, itu fungsinya dari profesi akuntan itu sendiri. Kemudian selain akuntan juga ada yang namanya hukum. Apa dan kenapa? Nah, hukum ini karena secara keuangan itu adalah keilmuan akuntansi. Secara jual beli permainan itu ada hukum yang menaunginya. Nah, makanya ada dan dibutuhkan yang namanya adalah
ahli hukum gitu ya. Dimana fungsi dari ahli hukum itu sendiri untuk apa? Jadi untuk memberikan pendapat hukum kepada pihak lain yang berhubungan dengan proses penawaran umum atau go public. Nah, ini karena ya itu tadi ya, ada legal auditnya, legal opinionnya. Nah, ini harus makanya profesi-profesi ini umumnya syarat kalau seumpama dia berprofesi, maka dia harus paling tidak akuntan yang biasanya profesinya embel-embelnya AK gitu ya. Atau juga kadang kalau kayak gini ini dia juga sarjana hukum, atau mungkin magister ya, M.Hum. Nah, yang kayak gini-gini ini perpaduan keilmuan yang harus dikuasai di dalam pasar modal atau bursa efek gitu ya. Ada juga penilai ya, penilai apa ini? Penilai pasar modal ya, yang meliputi properti ya, appraisal seperti itu ya, properti, penilaian usaha. Nah, melakukan penilaian properti, penilaian wajib memiliki surat. Nah, penilai wajib memiliki surat tanda terdaftar STDD A atau AB. Nah, untuk melakukan kegiatan penilaian usaha wajib memiliki STDD A atau AB. Nah, ini wajib mengikuti standar penilaian yang ada di Indonesia SPI. Dan tentunya semua profesi, harus memegang ketentuan atau kebijakan yang berhubungan dengan kode etik profesi, baik itu akuntan maupun penilai maupun bahkan yang berhubungan dengan hukum. Oke, kemudian juga dibutuhkan yang namanya notaris. Nah, notaris tentunya pejabat yang memang berhubungan dengan apa? Yang memang melakukan apa ya? Legalitas lah. Karena satu hal harus ada pejabat umum yang memang membuat akta. Nah, pejabat pembuat aktanya ini adalah notaris. Nah, untuk menjadi notaris ada ketentuan-ketentuannya. Nah, makanya ketentuan-ketentuan ini di mana notaris ini adalah sebagai profesi berhubungan dengan profesi-profesi yang lainnya yang tadi saya sampaikan. Jadi ada akuntan, ada hukum gitu ya, ada juga notaris, di mana notaris ini juga dari hukum dan perpaduan ilmu administrasi, akuntan. Nah, ini saling berhubungan, di mana profesi-profesi ini untuk bisa menjalankan hal-hal yang ada di bursa efek. Ada juga profesi penunjang yang lainnya gitu ya. Ada kok mana ini ya, sebentar. Profesi penunjangnya ini ya, pemodal ya, betul tadi gitu ya, pihak yang memiliki modal gitu ya, atau investornya. Emiten itu adalah perusahaan yang menawarkan sahamnya ke go public ya, dimana menggunakan atau kegiatan penawaran efek ya, itu yang disebut dengan emiten. Nah, kemudian ada perusahaannya tentunya. Nah, perusahaan yang memang melakukan atau membuat perusahaannya itu menjadi go public. Nah, ini ya, ada ketentuan dari perseroan yang sahamnya telah memiliki sekurang-kurangnya 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya 3M atau sesuatu jumlah pemegang saham atau modal itu ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Jadi berbentuk lebih lanjut perusahaan publik gitu ya. Nah, artinya jika saham perusahaan emiten telah dimiliki oleh lebih dari 300 pemegang saham dan telah memiliki modal, perusahaan emiten itu dapat digolongkan sebagai perusahaan go public. Nah, makanya berapa lembar sahamnya yang dikeluarkan oleh perusahaan, intinya ketentuannya harus dipenuhi, itu adalah 300 pemegang saham. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada penilai dan pelindungnya, siapa saja itu ya, ada Bapepam, LK gitu ya. Ini yang akan nanti mengecek, jadi secara objektif, independen, yang berhubungan dengan penilaian dari efek saham, obligasi, surat berharga ini dinilai harganya wajar atau tidak. Nah, ini yang penilai harga efek ini adalah
sesuai dengan Bapak. Nah, gitu. Kemudian ada juga pelindung investor. Nah, lembaga yang menyediakan pelindungan dana pemodal investor. Nah, kira-kira seperti itu, gitu ya. Nah, sudah lengkap pelindung dana pemodal. Nah, semua ini gitu ya, semua ini harus dilaksanakan sebagaimana mungkin sesuai yang diatur di dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, agar semua bisa berjalan lancar, makanya ada yang namanya, oh sorry, belum, bukan begitu, bukan itu. Jadi gini, agar semuanya bisa berjalan lancar, harus mengikuti peraturan yang ada di Otoritas Jasa Keuangan. Nah, sebaik-baiknya semua kegiatan di sini melibatkan banyak pihak. Nah, biasanya ada beberapa hal kondisi yang memang tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik saja. Makanya apabila semuanya tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik saja, ada badan yang memang bisa menyelesaikan atau membantu hal-hal yang memang apabila terjadi permasalahan di bursa efek ini gitu ya. Nah, agar semua yang ada di sini gitu ya bisa terselesaikan apabila terjadi sesuatu apapun itu, makanya diselesaikan melewati yang namanya adalah Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia atau BAPMI. Nah, menyelesaikan apa saja itu ya, persengketaan perdata di bidang pasar modal melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Apabila itu di dalam pengadilan, maka tidak termasuk urusan dari Badan Arbitrase Pasar Modal. Itu nanti akan menggunakan pihak-pihak lain. Tetapi kalau seumpama di luar pengadilan, apabila di luar pengadilan, maka ada bisa menggunakan badan ini, Badan Arbitrase Pasar Modal ya. Oke. Nah, apa saja yang bisa diselesaikan? Nah, persengketaan perdata yang timbul di antara pihak di bidang atau terkait dengan pasar modal. Kemudian kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa bahwa persengketaan akan diselesaikan melalui, nah, oh ini syaratnya ya, sorry, bukan apa saja, tapi syaratnya ya, syarat apa saja yang harus dipenuhi agar bisa diselesaikan atau permasalahan itu bisa dibantu atau diselesaikan melalui Badan Arbitrase itu bagaimana, syaratnya apa saja. Nah ini ya syaratnya, yang pertama itu tadi, kedua adalah pihak bersengketa bahwa persengketaan diselesaikan melalui BAPMI gitu ya. Permohonan tertulis ya dari pihak yang bersengketa kepada BAPMI. Kemudian persengketaan tersebut bukan merupakan perkara dalam ruang lingkup hukum pidana ya, yang tidak berhubungan dengan hukum pidana atau hukum administratif gitu ya. Nah, kemudian kecepatan. Ini ya, layanannya ada apa saja? Ada pendapat di luar pengadilan dipilih pihak yang bersengketa, yaitu pendapat mengikat, mediasi, adjudikasi, ada arbitrase. Nah, kemudian itu yang bisa diselesaikan. Kemudian ada satu lembaga lagi, yaitu adalah Bursa Efek Internasional gitu ya, di mana keanggotaan ini yang memang kita biasanya mengikuti aturannya yang ada secara internasional. Kalau teman-teman ada yang belum tahu gitu ya, kalau di Indonesia istilahnya bursa saham atau pasar bursa saham itu adalah tempatnya kita kan BEI gitu ya. Nah, lah di tempat lain gitu ya, ada yang namanya Nasdaq, ada yang namanya apa ya, saya lupa itu, intinya kayak gitu itulah, sama kayak BEI tapi di negara lain gitu ya. Nah itu, nah aturan-aturan ini gitu ya, semua lembaga-lembaga bursa efek ini tergabung dalam International Organization of Securities Commission ya, badan internasional yang menyatukan regulator pasar modal ya, regulator pasar modal yang ada di seluruh dunia. Nah, ada beberapa aturan-aturan yang memang diikuti dan boleh diterapkan di masing-masing bursa efek tadi itu.
Nah, ada beberapa literatur yang diambil, yang khususnya diimplementasikan di bursa efek. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti apa saja, prinsip 9. Nah, ini teman-teman bisa pelajari sendiri lah, dibaca sendiri nanti. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dari pihak-pihak yang berhubungan atau ada di seputar pasar efek atau bursa efek. Oke, gitu ya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan di materi kali ini. Apabila teman-teman ada yang ingin didiskusikan, silakan disampaikan. Nanti akan kita bahas tersendiri di video yang lainnya. Gitu ya. Semoga bisa membantu untuk mengenalkan apa saja atau siapa saja yang berkecimpung di seputar Bursa Efek Indonesia untuk pertemuan atau materi kali ini. Itu saja dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi di materi-materi berikutnya yang berhubungan dengan bank dan lembaga keuangan lainnya. Terima kasih.